Keamanan dan kedamaian merupakan kunci penting dalam membangun sebuah negara yang harmonis dan baik. Untuk itu sejumlah negara di Asia Tenggara tengah berlomba agar dapat memperoleh peringkat negara teraman dan juga terdamai di tengah kasus COVID-19 yang masih melanda kawasan ASEAN. Lantas negara mana sajakah yang mendapat predikat teraman dan terdamai di Asia Tenggara sepanjang tahun lalu? Berikut informasi lengkapnya dalam segmen IDX Statement. Halo semua, kembali dalam IDX Statement, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, keamanan dan kedamaian merupakan kunci penting dalam membangun sebuah negara yang harmonis dan baik di mata dunia. Bahkan sebuah lembaga bernama Global Peace Index baru saja merilis ranking beberapa negara teraman dan terdamai di Asia Tenggara tahun 2021. Di mana penilaian lembaga kali ini mengacu pada sejumlah indikator antara lain segi keamanan, keselamatan di masyarakat, konflik dalam dan luar negeri, aspek militer, impor senjata, dan 23 indikator lainnya. Lalu negara ASEAN mana saja yang masuk dalam kategori tersebut? Pertama ialah Laos, yang berhasil mendapat predikat sebagai negara paling damai di kawasan Asia Tenggara, di mana negara ini hanya memiliki sedikit tindak kejahatan dan penipuan dibandingkan negara-negara lainnya. Meskipun keindahan Laos tidak standar negara ASEAN lainnya, namun Laos ternyata menyimpan pedesaan dengan pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, kuliner yang dimiliki Laos ternyata cukup lezat untuk disantap, dan juga masyarakat lokal setempat yang ramah dan bersahabat bagi turis mancanegara. Posisi kedua ditempati oleh Vietnam, di mana salah satu alasan Vietnam menjadi negara teraman ialah karena minimnya konflik internal dan eksternal yang terjadi. Oleh karena itu tidak sedikit wisatawan yang berkunjung ke Vietnam untuk sekedar liburan maupun menikmati budaya dan kuliner khas negeri tersebut. Tidak hanya itu, Vietnam ternyata juga memiliki predikat sebagai negara paling ramah di dunia. Pasalnya angka kekerasan dan kriminal di negara tersebut tercatat sangat rendah, sehingga wajar saja para turis cukup nyaman saat berkunjung menikmati negeri Tanah Naga Biru. Selanjutnya adalah Singapura, yang merupakan negara yang bertahan untuk mendapatkan predikat sebagai negara paling aman dan damai di kawasan Asia Tenggara. Bahkan negeri Singa diketahui memiliki konflik dan angka kekerasan yang sangat rendah, minim orang terlantar, dan dikenal memiliki hubungan baik dengan negara lain. Selain itu, Singapura juga dinilai minim akan teror politik. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah negara yang kecil, sehingga pemerintah setempat dapat mengatur sektor keamanan dengan sangat baik. Namun demikian, Global Index Peace justru melaporkan angka impor senjata militer Singapura terlalu tinggi dan dianggap akan merusak tujuan kedamaian serta keamanan dalam sebuah negara. Kemudian ada Malaysia yang masuk ke dalam daftar negara paling aman dan damai menurut Global Peace Index, di mana Malaysia dinilai memiliki suasana yang indah dan terbaik untuk pariwisata. Selain itu, negeri jiran juga diketahui memiliki angka konflik internal dan eksternal yang cukup rendah. Seperti diketahui, Malaysia saat ini memiliki politik yang cukup stabil, terutama terkait hubungan baik dengan negara lain serta minimnya orang terlantar. Namun demikian, kasus kriminal di tengah masyarakat masih tergolong cukup tinggi, meski indeksnya terus membaik dalam setiap tahun. Terakhir adalah Indonesia, yang juga masuk ke dalam kategori negara terdamai dan teraman di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh faktor tingginya dana untuk pembelian pemeliharaan PBB dan minimnya kasus pembunuhan. Sementara itu, dari segi pariwisata, Indonesia dapat dikatakan sangat unggul dan menarik perhatian wisatawan untuk dikunjungi. Meski seringkali terjadi kekerasan, demonstrasi, dan berbagai teror, Indonesia dikenal memiliki keamanan dan keselamatan masyarakat yang cukup terkendali. Tidak hanya itu, negara ini juga memiliki angka akses yang rendah terhadap senjata dan juga memiliki politik yang cukup stabil. Nah pemirsa, sekian IDX Statement kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.